Uangku, uangku, uangku dari Kanjeng Ratu. Menabur angin, menuai badai, apa yang ditanam dengan darah akan dipanen dengan nyawa. Sebuah peribahasa kuno yang mungkin sering kita dengar, tapi seberapa sering kita benar-benar meresapi maknanya. Di dunia ini, setiap jengkal tanah yang kita pijak punya memori, punya sejarah. Apalagi jika kita berbicara tentang gunung-gunung purba di tanah Jawa. Gunung Lawu, tempat bertemunya awan dan mistis. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata hanya setipis helaian rambut. Gunung ini haus akan penghormatan. Sekali datang membawa niat kotor, Lawu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Selamat malam, sedulur kamar gelap dimanapun kalian berada. Siapkan mental kalian, matikan lampu jika kalian berani. Datang dan mari kita buka tirai kegelapan ini. Kisah kita malam ini berpusat pada seorang pria bernama Andra. Sedulur, Andra ini bukan pendaki. Dia adalah seorang pengusaha konveksi yang sedang berada di titik nadir kehidupannya. Bangkrut total. Utang pinjaman online atau pinjol dan rentenir menjerat lehernya sampai dia sering menerima teror ancaman pembunuhan. Keputusan mengubah manusia menjadi budak nafsu, dan itulah yang terjadi pada Andra. Berbekal info dari seorang orang pintar di desanya, Andra merencanakan sebuah perjalanan. Tujuannya adalah Gua Pringgondani di lereng Lawu. Misinya adalah melakukan ritual pesugihan uang goib. Tapi tentu aja Andra nggak datang sendirian. Untuk menyamarkan niat busuknya, dia berpura-pura mengajak keluarganya refreshing dengan dalih mendaki tipis-tipis gitu. Dia mengajak Santi, istrinya, Bimo, dan adik kandungnya, dan Raka juga, sahabat karib Bimo yang kebetulan pendaki pengalaman. Raka inilah yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Apa yang tidak diketahui oleh rombongan ini adalah rahasia kelam masing-masing. Andra menyembunyikan jimat bungkusan kain kafan kumal dan peta buta menuju Gua Pringgondani. Di dasar kerilnya ya. Jadi dia bawa keril dan di paling bawah dia menyimpan peta buta itu. Atau bungkusan kain kafan sebagai bahan ritual. Sementara Santi, istri Andra ini, menyimpan rahasia fatal. Dia sedang datang bulan di hari pertama. Sebuah pantangan terbesar atau pamali yang sangat pantang dilanggar saat naik gunung. Darah kotor di tempat sakral, sedulur, adalah undangan terbuka bagi makhluk astral. Jadi hati-hati. Kalau sedulur lagi menstruasi atau datang bulan, jangan coba-coba buat naik gunung. Karena ini sama saja kita mencalonkan diri menjadi umpan mereka. Perjalanan di siang hari berjalan lancar. Meski Santi sering mengeluh kedinginan dan wajahnya sangat pucat. Raka sang guide atau sahabatnya ini sudah berkali-kali menyarankan untuk turun aja. Tapi si Andra ini bersikeras. Tanggung bro. Tanggung katanya, udah bentar lagi. Jadi kayak menyemangati gitu, dengan kebohongan, padahal masih jauh. Matahari mulai terbenam saat mereka mencapai area sekitar pos 3. Langit berubah warna menjadi ungu kehitaman atau maghrib kalau bahasa ini. Nah, kabut udah mulai tebal nih ya. Kabut udah mulai tebal,
merayap turun dari puncak, menyapu tanah-tanah bagai jemari putih yang dingin ya. Nah, di saat maghrib tiba-tiba menyergap, suasana hutan yang tadinya dipenuhi suara jangkrik dan burung jalak mendadak mati alias hening. Hening bro, udah gak ada suara. Nah, sayup-sayup terdengar suara duk, 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 duk. Itu bukan suara kayu. Bukan suara kayu loh. Itu suara berat yang teratur dan ritmis. Persis seperti suara orang sedang menumbuk lesung batu yang sangat besar. Tapi bergema di tengah hutan belantara yang tidak berpenghuni. Suaranya nyaring. Duk, 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 duk. Seperti itu. Seiring dengan ritme tumbukan gaib itu, hidung Bimo dan Raka mulai menangkap bau yang ganjil. Bukan bau belerang, bukan bau tanah basah, melainkan aroma manis yang memualkan, aroma bunga kemboja yang sangat pekat. Semerbaknya seperti sedang berdiri di tengah-tengah pemakaman tua, baru aja digali, jadi sangat khas, kayak bau bangkai. Tapi ada bau kembangnya. Nah, Raka langsung memberi isyarat diam, jari telunjuknya di bibir, kayak gini. Shh. Jangan ditegur. Jalan terus. Matanya harus fokus ke depan. Jangan tengok kiri dan kanan. Tapi Andra dengan senyum tipis yang tak wajar ya, diam-diam memegang kantong ranselnya. Jimatnya bereaksi. Dia tahu mereka sudah mencium kedatangannya. Malam semakin larut nih. Rombongan ini memutuskan mendirikan 2 tenda. Tenda pertama untuk Andra dan Santi karena dia suami istri kan. Tenda kedua untuk Bimo dan Raka. Suhu anjlok drastis pokoknya. Embun beku mulai menempel di dinding luar tenda. Nah, di dalam tenda utama, Santi gak bisa tidur. Perutnya kram luar biasa akibat haid. Dan badannya menggigil hebat. Andra sudah mendengkur. Dia udah tidur pulas, gak tahu udah mimpi apa. Dalam remang cahaya senter tenda yang mulai redup, Santi mendengar sesuatu berbisik di luar. Suaranya halus mengalun seperti tembang, tapi terbawa oleh angin. Jadi kayak samar-samar. Ada yang manggil. Santi! Rene do. Rene. Ayo men kowe. Merinding banget Santi menahan napas, matanya terbelalak. Dia menatap kain tenda di sebelah kanannya. Dari luar, tersorot oleh cahaya bulan purnama yang pucat, tampak sebuah bayangan pekat. Bayangan seorang wanita. Posturnya ramping namun kepalanya dihiasi oleh sanggul yang sangat tinggi dan besar. Bayangan itu bergerak pelan. Wajahnya menyapu kain tenda dari luar. Seret, 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 seret. Santi ingin menjerit, tapi tenggorokannya seperti tersumbat gumpalan rambut. Tiba-tiba, suhu di dalam tenda itu turun drastis, layaknya di dalam freezer.
Saat Andra terbangun beberapa jam kemudian, karena ingin buang air, dia mendapat Santi duduk meringkuk menghadap dinding tenda. Ketika Andra menyentuh bahu istrinya, kulit Santi sedingin es batu. Dan saat Santi menoleh sedulu, pupil matanya membesar, memantulkan kilat merah dari cahaya senter. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis dengan bibir yang biru pucat. Jadi ini sudah menunjukkan gejala adanya gangguan makhluk astral. Senyumnya itu senyum-senyum sinis, tajam, dan mengerikan. Tidak terjadi apa-apa. Lalu semuanya seperti biasa lagi. Keesokan paginya, suasana sangat canggung. Santi terlihat normal lagi meski jalannya agak diseret. Di tengah jalur mereka berpapasan dengan rombongan pendaki lain yang sedang turun. Ada 3 pemuda, Gibran, Kevin, dan Emmanuel, keturunan Chinese dari Surabaya. Mereka beristirahat sejenak untuk bertukar sapa. Tapi Gibran sejak awal duduk terus-terusan menutup hidungnya sambil melirik ke arah Andra. Wajah Gibran jadi pucat. Akhirnya karena tidak tahan, Gibran berbisik kepada Raka. "Mas, sumpah pundaknya bau banget. Kayak bau bangkai tikus yang bercampur dengan darah busuk. Dari tadi gua nahan muntah, Mas." Raka, dia ngerasa heran dan mengerutkan dahi. Dia tidak mencium apa-apa katanya. Nggak ada bau busuk bangkai. Nggak ada bau amis darah. Sementara itu Kevin yang sedang ngerokok tiba-tiba narik lengannya Bimo, si adiknya Andra ini, menjauh dari rombongan. Lalu tubuh Kevin gemetar hebat. Rokok di tangannya sampai jatuh. "Mas, lu adiknya Mas Andra kan? Bawa turun rombongan lu sekarang," kata si Kevin nih. Dengan gemetar dia bilang, "Semalam rombongan gue ngekek gak jauh dari kalian. Waktu gue kencing jam 2 pagi, gue ngeliat mas lu, Mas Andra. Dia lagi jongkok di pohon beringin gede di atas tenda kalian. Pas dia nengok ke gue, kupingnya panjang lancip ke atas dan matanya nyala kuning terang banget, Mas. Itu bukan Mas lo kan?" Bingo pun merinding sejadi-jadinya. Tapi saat dia mengusulkan untuk turun, Andra marah besar. Perdebatan sengit tuh terjadi tuh. Wah. Dan pada akhirnya Andra sebagai kakak tertua dan penyuplai dana pendakian itu memaksa mereka tetap lanjut, ya, sesuai rencana Andra. Akhirnya ya lanjutlah. Nah, di malam kedua, malam Jumat Kliwon, Andra dengan sengaja mengarahkan mereka untuk berkemah di area yang sama sekali tidak lazim atau tidak pas untuk membuat tenda atau memasang tenda. Sebuah lahan sempit, lembab, diapit tebing dan perbatasan, langsung dengan jurang curam yang tertutup kabut. Tempat ini tanpa disadari Bimo dan Raka adalah gerbang goib menuju Gua Pringgondani. Nah lo, pukul 12 malam tepat, saat semua tertidur lelap, Andra mengendap-endap keluar dari tenda membawa jimat bungkusan kafannya. Nah, dia mulai beraksi nih lur.
Dia meninggalkan istrinya yang sedang dalam kondisi rapuh, murni sebagai umpan untuk mengelabui penunggu hutan. Jadi istrinya kan di malam sebelumnya dia sudah diganggu. Nah, malam kedua ini istrinya ditinggal. Andra ini diam-diam keluar dari tenda. Beberapa menit setelah Andra pergi, teror yang sesungguhnya pecah. Bimo dan Raka terbangun oleh suara lengkingan tawa yang melengking tinggi membelah kesunyian malam. Mereka bergegas keluar tenda dengan senter seadanya. Di depan jurang, dalam balutan kabut tipis, berdiri Santi. Tapi itu bukan Santi, Lur. Bukan. Kepala Santi miring dengan sudut yang tidak wajar kayak gini. Beda banget, kayak tenggleng gitu. Seolah tulang lehernya itu patah. Saat cahaya senter mengenai wajahnya, Raka mundur selangkah sampai jatuh terduduk. Mata Santi mendelik hebat. Pupil hitamnya hilang, menyisakan bagian putih matanya aja. Jadi kayak putih semua matanya. Urat-urat matanya merah seakan mau pecah. Dari mulut Santi yang mengeluarkan busa, terdengar lantunan tembang campur sari yang diiringi suara gamelan goib di udara. Suara gamelan itu bising banget, Lur. Teng dung teng ning teng dung teng ning nong. Bersahut-sahutan. Entah dari mana. Lalu sosok di dalam tubuh Santi itu bicara. Suaranya serak berat dan menggema menggunakan bahasa Jawa kuno yang sangat kental. Tanah ini harus menjadi budak selamanya. Kalian semua harus mati. Tubuh Santi mulai menari. Tariannya kaku, patah-patah. Terdengar kayak bunyi-bunyi tulang gitu. Kayak bergesekan. Tulang dengan tulang. Persendian Santi. Bimo yang panik mencoba memeluk kakaknya. "Mbak Santi, sadar Mbak, sadar. Istighfar Mbak, istighfar." Namun tenaga makhluk itu luar biasa. Dengan satu kibasan tangan, Santi mencakar dada Bimo sampai jaket tebalnya robek. Kuku-kuku Santi yang entah bagaimana menjadi setajam belati merobek kulit Bimo. Darah segar muncrat. Raka mencoba membantu, tapi Santi menerjangnya, menggigit pundak Raka hingga dagingnya robek. Darah bersimbah di tanah yang lembah. Dengan seringai menyeramkan, Santi menoleh ke arah jurang yang gelap gulita. Demit lawu nyeluk getihku. Detik berikutnya, Santi berlari sangat kencang menembus semak-semak dan wush! Dia terjun bebas ke dalam jurang yang gelap, ditelan oleh kabut pekat. Bimo menjerit histeris, mengabaikan lukanya yang menganga. Bimo dan Raka mencari jalur melandai untuk turun ke jurang. Berjam-jam mereka mencari di tengah kegelapan, dipandu cahaya senter yang mulai meredup, hingga akhirnya di dasar jurang yang berbatu, Bimo menemukan sosok itu.
tubuh Santi terkapar dengan posisi anggota badan yang hancur berantakan. Bimo menangis meraung-raung mendekap jasad kakak iparnya. Namun kejanggalan gila kembali terjadi saat Bimo mendekap tubuh itu. Teksturnya berubah. Kulit pucat Santi terasa kasar, berserat, dan basah. Bau amis darah seketika berubah menjadi bau busuk tanaman. Saat Raka menyorotkan senter dari dekat, ia bukan mayat manusia, Lur. Jasad Santi telah berubah menjadi sebuah kedebong pisang. Busuk yang dililit oleh rambut manusia yang sangat panjang dan lengket. Di sisi lain Gunung Lawu, di dalam kedalaman gua Pringgondani yang pengap, Andra sedang duduk bersila, membakar menyan dan membaca mantra dari kertas kusamnya. Dia menunggu tumpukan emas dan uang gaib muncul di depannya. Suhu gua tiba-tiba membeku. Api menyan mati seketika. Dalam kegelapan total, Andra mendengar suara kepakan sayap kelelawar. Disusul suara langkah kaki yang terseret. Saat dia menyalakan korek api, Andra dikepung. Bukan tumpukan emas yang dia lihat, melainkan puluhan sosok tinggi besar berbalut kain kafan lusuh berlumuran darah. Dan yang paling mengerikan, tidak satupun dari mereka memiliki kepala. Leher mereka terpenggal meneteskan cairan hitam kental dari rongga leher yang menganga itu. Keluar suara menggelegak. Janjimu boleh getih simbok janji kakek. Kue ngirim getih kaku Kanjeng Ratu. Bayar, bayar, bayar. Andra menjerit sejadi-jadinya saat tangan-tangan dingin berlendir dan berbau bangkai itu mulai mencabik-cabik pakaiannya, menariknya masuk ke dalam perut bumi. Singkat cerita, pagi harinya tim SAR dibantu warga lokal menemukan Bimo dan Raka yang pingsan kehabisan darah di pinggir tebing. Mereka dievakuasi turun. Kasus ini langsung ditangani oleh sesepuh desa setempat, kita sebut saja Mbah Lawu. Beliau adalah kuncen yang sangat paham akan isi gunung tersebut. Saat Mbah Lawu mendatangi lokasi jurang tempat hilangnya Santi dan ditemukannya gedebong pisang, Mbah Lawu hanya bisa memejamkan mata sambil merapal doa. Beliau kemudian membongkar sejarah kelam area tersebut kepada warga dan tim SAR. Area tempat Andra memaksa rombongan berkemah bukanlah jalur pendakian biasa. Puluhan tahun lalu, tempat itu adalah lokasi pembantaian. Dulu ada sebuah sekte aliran sesat pemuja pesugihan yang terbongkar oleh warga. Para penganut sekte itu dibantai di sana. Mayat-mayat mereka dimutilasi, kepala mereka dipenggal, dan badannya dibuang ke jurang yang sama. Arwah-arwah penasaran tanpa kepala itu, bersama dengan entitas kuno penunggu gua, selalu haus akan balasan. Tragisnya, Andra membawa istrinya yang sedang datang bulan, yang di alam gaib dianggap sebagai penghinaan besar jika dijadikan tumbal. Karena itulah darah kotor atau getih greget atau getih reged. Entitas itu marah besar karena ditipu. Sebagai gantinya, mereka mengambil nyawa Santi dan mengutuk keluarga Andra. Lalu bagaimana dengan Andra? 2 minggu setelah pencarian besar-besaran yang nyaris ditutup, sosok Andra ditemukan oleh pencari kayu bakar. Andra selamat secara fisik, dia tidak mati. Namun dia ditemukan merangkak di dekat sumber air belerang, telanjang bulat
memakan tanah bercampur dedaunan busuk. Kewarasannya telah direnggut total, matanya kosong melotot ke satu arah. Setiap kali diajak bicara, Andra hanya menggaruk-garuk pundaknya yang sudah membusuk hingga tulangnya terlihat sambil tertawa melengking dan bergumam. Uangku, uangku, uangku dari Kanjeng Ratu. Bimo dan Raka mengalami trauma berat dan sampai sekarang masih menjalani pengobatan rutin, baik secara medis maupun spiritual. Sementara jasad Santi yang asli sampai detik cerita ini ditulis tidak pernah ditemukan di Gunung Lawu. Sedulur Kamar Gelap, kisah Andra ini adalah pengingat keras untuk kita semua. Gunung Lawu bukan tempat bermain dengan ambisi hitam. Alam punya caranya sendiri untuk menghukum keserakahan manusia. Hormati sejarahnya, jaga tata krama, dan luruskan niat saat bertamu ke alam bebas. Atau kau akan menjadi bagian dari sejarah kelamnya. Saya akhiri perjalanan gelap kita malam ini. Matikan lilin kalian, kunci pintu kamar rapat-rapat, dan pastikan tidak ada bayangan bersanggul tinggi di sudut ruangan kalian malam ini. Sampai jumpa di segmen Kamar Gelap berikutnya. Selamat malam dan selamat gelisah lur.